Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa LNJ TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita semuanya bisa berjumpa lagi di dalam acara Cahaya Ramadan di stasiun LNJ TV kebanggaan Anda. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang menarik pada kesempatan ini adalah kita memasuki bulan puasa, bulan Ramadan pada pertama kali. Nah, alhamdulillah bersama kami ada narasumber yang akan membincangkan tentang tema arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Siapakah penceramah kita dan narasumber kita pada kesempatan sore hari ini? Kami akan bacakan. Nama beliau adalah Dr. Andes Muhammad Rusli Amin MA. Beliau ini adalah salah seorang, selain aktivitas seharian sebagai penceramah, juga beliau adalah seorang penulis yang aktif dan juga salah satu konsultan motivator diri. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama dengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau dan siapkan diri Anda untuk menghubungi kami dan berinteraktif dengan kami di nomor pesawat 1103 atau pesawat 551126. Insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan dengarkan bersama-sama apa yang akan disampaikan beliau dan siapkan diri Anda yang ada di rumah untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum Anda mengerti. Kepada Ustadz Dr. Andes Muhammad Rusli Amin MA kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sebenarnya apa yang akan kita bicarakan pada sore ini itu sudah sering kita dengar ya. Arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ibadah puasa itu baik bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW adalah hal-hal yang secara rutin setiap tahun kita dengar. Cuma karena ada rentang waktu 1 tahun, pasti bimbingan Nabi tentang puasa itu mungkin ada yang sudah kita lupa, sehingga perlu saling mengingatkan, sebab ibadah itu harus pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu maka akan jadi keliru. Misalnya yang sudah umum kita ketahui, bimbingan Al-Quran, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa berdasarkan firman Allah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Ada yang menarik pada ayat ini, walaupun ini perintah untuk melaksanakan puasa, tapi siapa yang memerintahkan itu tidak disebutkan. Disebutkan diwajibkan atas kamu berpuasa. Siapa yang mewajibkan tidak disebutkan dalam ayat ini. Pertama, memang yang mewajibkan kita puasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata para ahli, bagi orang-orang yang tahu tentang apa manfaat dari ibadah puasa itu, dia akan mewajibkannya untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri, karena dia tahu manfaat dari ibadah puasa, hikmah yang sangat besar dari ibadah puasa itu. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tuntunan pada kita bagaimana mengisi Ramadan. Pertama, dengan melaksanakan ibadah puasa itu sendiri sebagai sesuatu yang wajib. Kemudian hal-hal yang menjadi penyempurna dari ibadah puasa itu, yang penyempurna dari ibadah puasa walaupun sifatnya sunnah, yang bersifat anjuran, tapi sangat bagus untuk dilakukan oleh kaum muslim yang melaksanakan puasa. Antara lain buka puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis yang kedudukannya sangat bagus, muttafaqun alaih, dikatakan bahwa manusia itu senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan buka puasa. Jadi dalam riwayat Imam Ahmad ditambahkan juga redaksi dan mengakhirkan makan sahurnya. Jadi buka puasa itu sangat dianjurkan
Dan sebaik-baiknya buka puasa itu dipercepat, artinya disegerakan, bukan dipercepat. Kalau jam 5 ya belum boleh lah. Kalau buka puasa waktunya jam 6 lebih sekian ya jangan jam 5. Artinya begitu masuk jam 6 lebih 10 misalnya, langsung kita buka puasa. Lalu buka puasa itu dianjurkan oleh Nabi dengan kurma. Kalau tidak ada kurma maka dengan air putih, karena air itu kata Rasulullah adalah minuman yang menyucikan. Atau kita meminum minuman atau makan makanan yang manis untuk mengembalikan kekuatan tubuh kita yang terkuras karena ibadah puasa. Karena makanan yang mengandung gula itu kan cepat mengembalikan kondisi tubuh yang lemah tadi. Nabi sangat senang kalau kita buka puasa dengan yang ganjil, kurma yang ganjil. 3 misalnya. Cuma kita sih kadang-kadang buka puasa ganjil juga 33 gitu. Ganjilnya Nabi 3, kita ganjil 33. Jadi ganjil juga ya. Ya, artinya jangan berlebihan. Nabi mengajarkan pada kita yang manis dan jangan berlebih-lebihan. Dan ini mohon maaf fenomena yang kita bisa temukan di mana-mana. Kadang-kadang orang buka puasa itu istilah saya balas dendam. Karena dia sejak fajar hingga terbit fajar hingga terbenam matahari nggak makan minum, maka begitu buka puasa segala yang ada di meja itu kayak orang Jakarta diembat sama dia. Habis sudah hitung lagi, ntar begitu azan nih kolak dulu nih. Akhirnya apa yang terjadi setelah itu, badannya berat sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Sahur Nabi menganjurkan agar diakhirkan sampai sebelum melewati batas makan sahur itu selesai. Ini salah satu hikmah besarnya adalah supaya rentang waktu. Kalau ada orang tanya, Ustadz kalau jam 12 makan sahur gimana? Kata saya sih itu bukan makan sahur, tuh makan tengah malam tuh. Jadi diakhirkan dengan dengan hikmah supaya rentang waktu antara kita sahur dengan saat buka itu tidak terlalu lama, sehingga ketersediaan makanan di dalam tubuh itu akan mengimbangi kondisi fisik kita yang lemah, sehingga kita tidak menjadi terlalu lemah. Karena itu Islam itu sangat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan. Jadi Islam tidak membebani kita di luar batas kemampuan. Kemudian kita sangat dianjurkan oleh Nabi dalam bulan Ramadan ini supaya memperbanyak qiyam Ramadan, salat tarawih. Kalau kita di Badak ada di Masjid Al-Kautsar, di Al-Falah, di Darussalam, di seputaran sini juga banyak masjid-masjid yang lain. Ada yang melaksanakan 8 rakaat dan 3 witir, ada yang melaksanakan 20 rakaat dan 3 witir. Itu semua adalah untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ini. Lalu tadarus Al-Quran, perbanyak tadarus Al-Quran, karena kita tahu tuntunan Rasulullah SAW, satu fardu, satu amalan fardu pada bulan Ramadan itu dinilai sama dengan 70 fardu di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau ada pemirsa yang melaksanakan sholat maghrib nanti ini atau tadi sholat asar, itu pahalanya sama dengan 70 sholat asar loh di luar Ramadan. Jadi dia melakukan satu amalan sunnah, pahalanya sama dengan satu fardu di luar bulan suci Ramadan. Jadi karena itu kita dimotivasi oleh Nabi untuk makin banyak kita melaksanakan kebajikan dalam bulan suci Ramadan ini. Juga banyak sedekah. Nabi Muhammad SAW digambarkan dalam hadis kalau bulan Ramadan beliau sangat sering bersedekah, dan digambarkan seperti angin yang berhembus, angin yang bertiup. Jadi angin bertiup itu kan cepat. Jadi artinya Nabi sangat banyak bersedekah dalam bulan suci Ramadan. Kita menyantuni fakir miskin dan memberi buka kepada orang yang puasa pada saat buka puasa itu sama pahalanya dengan orang yang berpuasa itu sendiri. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, kemudian mencari ilmu, menambah pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama, itu kita isi dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk apa semua ini dilakukan? Karena ada target besar yang ingin kita capai, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Karena takwa itu apa? Takwa itu banyak definisinya. Ada yang mengatakan taat melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ada yang mengatakan sikap kehati-hatian dalam melakukan segala sesuatu, jangan sampai terjatuh kepada dosa, itu adalah takwa. Tapi kalau kita perhatikan rincian
Al-Quran yang berisi tentang sifat-sifat orang bertakwa, maka dapat dikatakan takwa itu adalah nama dari kumpulan simpul-simpul keagamaan yang di dalamnya ada cinta kepada Allah, cinta kepada sesama manusia. Di dalamnya ada syukur, ada sabar, ada permohonan ampun pada Allah, ada ilmu pengetahuan, ada kesadaran tentang jati diri dan kelemahan kita di hadapan Allah, ada kedermawanan dan sebagainya yang tersimpul dalam kata takwa ini. Nah, untuk menuju ke capaian itu, maka semua bentuk pelatihan ruhani dalam bulan Ramadan yang biasa disebut sebagai madrasah ruhani ini harus kita lakukan untuk menuju sasaran akhir, la'allakum tattaqun. Saya kira demikian pengantar saya. Baik, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, tadi Ustaz telah memberikan pengantar kepada kita tentang suatu kumpulan dari madrasah bulan Ramadan, Ustaz, yang dimana arahan dari Rasulullah SAW apabila kita laksanakan, insya Allah akan meningkatkan keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para pemirsa yang ada di LNG ataupun di luar di Bontang dan sekitarnya, Muarangkayu dan Muara Badak dan sekitarnya dengan sangat malam, silakan Anda bertanya kepada kami. Di studio bersama kami adalah Ustadz Dr. Andes Muhammad Rusli Amin MA, beliau dari Jakarta, dan tidak hadir juga dua teman yang akan juga mendampingi kita, yaitu adik-adik kita dari SMU Fidatra, dari Rohis SMU Fidatra. Nah, inilah yang kami yang ada di studio ini. Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah bisa mempertanyakan hal-hal seputar kaitannya dengan arahan Rasulullah. Apabila kurang jelas, silakan Anda menghubungi kami di pesawat 1103 yang ada di kompleks LNG ataupun yang di luar dengan pesawat 5511126. Nah, oleh karena itu kami persilakan Anda untuk bertanya, untuk menanyakan tentang hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Nah, Ustadz, barangkali dari penjelasan Ustadz ini mungkin ada adik dulu sebelum ada pertanyaan dari para pemirsa yang ada di rumah. Barangkali adik Yudi atau adik Dani bisa memberikan pertanyaan dulu kepada Ustadz yang sekiranya perlu dijelaskan lebih lanjut. Silakan, ada yang mau tanyakan? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini nih, tadi kan Ustadz menjelaskan kalau misalnya waktu bulan Ramadan itu kita akan mewajibkan kalau kita benar-benar tahu. Nah, kemungkinan besar para peserta di sini maupun di luar studio itu tidak mengetahui apa kelebihan dari bulan Ramadan. Terkadang hanya mengikuti puasa-puasa gitu aja, tapi tidak mengerti artinya. Ya, jadi saya jawab dulu ya bahwa kalimat kutiba alaikumus shiyam itu di redaksi itu kata para ahli tafsir dipakai pada prinsipnya memang puasa itu kewajiban dari Allah. Tapi bagi orang yang tahu rahasia puasa, maka dia akan mewajibkan puasa untuk dirinya sendiri. Mengapa? Betapa besar keuntungan yang terdapat dalam ibadah puasa itu. Secara fisik, Nabi SAW memberi tuntunan, memberi arahan pada kita, sumu tasihhu, puasalah agar kamu menjadi sehat. Siapa orang yang tidak butuh sehat dalam hidup ini? Sakit itu akan berimplikasi yang buruk atau implikasi yang kurang baik sangat banyak dalam hidup kita. Kalau kita sudah sakit, ibadah terganggu, belajar terganggu, kerja terganggu, maka sakit itu penting. Salah satu formula dari Allah dan Rasul supaya sehat adalah dengan berpuasa. Selama puasa kan kita mengistirahatkan beberapa saat selama sebulan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Mesin atau organ tubuh yang kita gunakan untuk makan minum dan usus-usus kita segala macam pencernaan kita diistirahatkan. Dan ibarat mesin, coba kalau mobil kita aja ya, mobil dipakai tidak pernah istirahat. Mobil aja kan satu saat harus turun mesin. Untuk apa? Supaya dia akan mengalami pembaharuan, walaupun tidak seperti baru, benar-benar baru, tapi akan melahirkan satu keadaan fisik yang bagus bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa itu. Kemudian keuntungan lain secara spiritual, misalnya sebuah hadis yang berasal dari Jabir bin Abdullah yang ditakhrijkan Imam Baihaqi. Nabi Muhammad SAW bersabda,
ada 5 keutamaan yang diberikan Allah kepada umatku dalam bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Apa itu? Pertama, pada malam pertama Ramadan Allah memandang umat Muhammad, umat Rasulullah kita yang berpuasa itu dengan pandangan rahmat. Dan siapa yang dipandang oleh Allah, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamanya. Masya Allah. Apa kita sanggup atas siksaan Allah? Apa kita mampu masuk ke dalam neraka akibat karena perbuatan salah kita? Kita nggak sanggup. Tubuh kita tidak sanggup untuk merasakan siksaan yang sangat pedih itu. Kemudian yang kedua, keutamaan yang tidak diberikan pada umat lain, hanya kepada umat Rasulullah. Pada bulan Ramadan ini bau mulutnya la hulufu famis saim atyabu min rihal misk. Bau mulut orang puasa itu akan lebih harum dari minyak kesturi pada hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi konsekuensi logis kalau kita tidak makan, tidak minum kan mulut kita berbau. Tapi mulut berbau karena puasa dihargai Allah dengan bau harum yang lebih wangi dari kesturi. Cuma saya ingin ingatkan para pemirsa, jangan karena saya bicara seperti ini lantas ada yang bertekad selama 1 bulan tidak pernah sikat gigi. Ya itu nggak boleh. Biar itu harumnya tercium kemana-mana. Iya, itu enggak, karena Islam menyuruh pada kita untuk menjaga kebersihan diri. Yang ketiga, kita mendapatkan permohonan